Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalita Rosia Amanda Fitri dengan NIM 220600232. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hakikat dan konsep literasi dan multiliterasi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai definisi literasi. Pengertian literasi menurut Padma Dewi dan Artini mengartikan literasi secara luas sebagai kemampuan berbahasa yang mencakup kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta kemampuan yang menjadi elemen di dalamnya. Selain itu, mereka juga membahas bahwa literasi dapat diartikan sebagai melek huruf, kemampuan baca tulis, atau melek kewacanaan, atau kecakapan dalam membaca serta menulis. Secara sederhananya, literasi ini adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi, kemampuan ini tidak hanya sekedar mengenal huruf dan kata saja, melainkan juga memahami makna yang ada di dalamnya. Nah, seperti kita membaca buku cerita. Nah, ketika kita membaca buku tersebut, kita tidak hanya melihat kumpulan huruf dan kata saja, tetapi kita juga bisa membayangkan cerita yang ada di dalamnya, seperti memahami perasaan atau berempati kepada tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, dan kita bisa mengambil pelajaran yang ada dari kisah tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan literasi. Nah, kenapa sih literasi itu penting? Nah, dengan adanya literasi, kita bisa mencari informasi dari berbagai sumber, seperti buku, koran, majalah, atau internet. Nah, selain itu juga kita bisa mengekspresikan pikiran kita dan perasaan kita melalui tulisan, serta memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, selain itu, literasi juga dasar dari semua pembelajaran dengan kemampuan membaca, menulis, sehingga kita bisa belajar tentang berbagai hal. Literasi memungkinkan kita untuk mengikuti perkembangan dunia dan memberikan pendapat serta berperan aktif dalam pembelajaran pada sekolah ataupun di luar pembelajaran. Ya, contohnya seperti di masyarakat atau sosial lainnya. Contoh literasi pada keseharian atau di kehidupan sehari-hari yaitu seperti membaca buku, membaca berita, atau mengerjakan tugas, atau menulis rangkuman. Nah, itu adalah contoh-contoh literasi yang sering ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga saya akan membahas mengenai definisi multiliterasi. Menurut Ardiansyah dan kawan-kawan, multiliterasi merupakan paradigma baru dalam pembelajaran literasi. Pembelajaran literasi berimplikasi pada munculnya konsep multiliterasi. Konsep multiliterasi muncul karena manusia tidak hanya membaca dan menulis saja, tetapi mereka membaca dan menulis dengan genre yang tertentu yang melibatkan era globalisasi. Maka hal ini menjadi dasar lahirnya multiliterasi dalam dunia pendidikan. Nah, jadi multiliterasi ini yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan berbagai jenis informasi yang tidak hanya melalui tulisan saja. Nah, kayak contohnya dulu, kita hanya perlu pandai membaca dan menulis saja, karena literasi itu pada dasarnya menulis dan membaca saja untuk bisa belajar. Nah, tetapi pada era sekarang dengan majunya teknologi dan dunia semakin kompleks serta informasi yang sudah ada di mana-mana, literasi itu tidak hanya dalam berbentuk tulisan saja, tetapi dengan adanya multiliterasi ini, literasi itu bisa melalui gambar, video, suara, serta bisa melalui bahasa tubuh. Nah, dari kemampuan multiliterasi ini seseorang dapat berpikir kritis, contohnya seperti menganalisis informasi dari berbagai sumber dan membedakan fakta
dengan opini. Selain itu juga, kemampuan dari multiliterasi ini dapat menyampaikan ide atau informasi dengan jelas menggunakan berbagai media atau berbagai sumber. Nah, kenapa multiliterasi itu penting? Nah, bagi siswa, multiliterasi itu lebih jadi lebih mudah untuk belajar gitu. Jadi siswa itu dapat memahami materi pelajaran dari berbagai sumber yang menarik, jadi tidak hanya membaca buku saja gitu, tidak hanya terus membaca buku, tapi sekarang kan udah canggih, sudah di era digital, jadi anak itu bisa membaca melalui gadget atau handphone gitu kan ya. Nah, serta lebih lebih aktif juga gitu siswa, karena bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan memberikan kontribusi yang positif di dalam internet itu. Nah, contoh multiliterasi dalam sehari-hari itu, siswa dapat membuat seperti presentasi menggunakan video ya. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membuat PowerPoint yang lucu-lucu, yang unik-unik gitu. Nah, contoh sehari-harinya juga kayak kita dapat membaca koran melalui internet. Di sini juga saya membahas dampak positif dan dampak negatif literasi dan multiliterasi terhadap perkembangan anak sekolah dasar. Dampak positif yang pertama itu mampu meningkatkan cara berpikir kritis siswa. Nah, literasi dan multiliterasi ini dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuannya secara berpikir kritis. Dengan terpapar berbagai jenis teks dan media, anak belajar untuk menganalisis informasi, membuat kesimpulan, serta berargumen secara logis. Yang kedua, mampu meningkatkan minat baca siswa. Nah, dengan penerapan pembelajaran multiliterasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan minat baca anak. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam pembelajaran multiliterasi ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam ketertarikan mereka terhadap membaca. Yang ketiga, mampu meningkatkan ide-ide para siswa. Nah, keterlibatan ini dapat meningkatkan kemampuan verbal anak atau meningkatkan ide-ide pada anak. Nah, mereka belajar untuk mengekspresikan sebuah perasaan atau ide mereka dengan lebih baik, yang sangat penting untuk mengkomunikasikan yang efektif di masa depannya. Nah, yang selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama itu ketergantungan pada teknologi. Di sebuah pendidikan, literasi yang terlalu bergantung pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung antara anak dengan teman sebaya atau orang dewasa yang penting untuk perkembangan sosial mereka. Nah, yang kedua, akses yang berbeda. Jadi tidak semua anak itu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya literasinya, sehingga kita itu tidak dapat hanya di satu titik saja, karena setiap anak itu mempunyai akses yang berbeda, terutama di daerah-daerah terpencil atau seseorang yang kurang mampu gitu ya di dalam ekonominya gitu. Nah, hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam perkembangan literasi di antara anak-anak. Selanjutnya di sini juga saya akan membahas solusi dari dampak literasi dan multiliterasi terhadap perkembangan anak sekolah dasar. Solusi yang pertama itu dari dampak ketergantungan pada teknologi. Solusi pertamanya, menetapkan aturan penggunaan teknologi. Nah, di dalamnya kita bisa membuat aturan yang jelas mengenai waktu penggunaan gadget di dalam rumah. Contohnya, kita bisa membatasi anak atau membuat jadwal untuk bermain gadget di rumah, dan tentukan waktu yang lebih banyak untuk beraktivitas di luar gadget atau non digital.
bisa mengikuti les atau bisa bermain bersama teman-temannya di luar rumah ataupun bisa mengikuti pengajian atau TPA. Nah, solusi yang kedua itu mendorong aktivitas non digital. Jadi melibatkan anak dalam kegiatan fisik dan sosial di luar ruangan. Contohnya seperti mengikuti olahraga atau bermain di luar bersama teman-temannya gitu, bisa bermain bola atau bisa bermain permainan tradisional atau bisa bermain Barbie bagi anak perempuan gitu, atau bermain boneka atau masak-masakan. Nah, hal ini membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial dan motorik tanpa ketergantungan pada teknologi. Nah, di sini juga ada solusi dari dampak kedua, yaitu perbedaan akses. Nah, solusi pertamanya ini program akses literasi, yaitu mengembangkan program literasi di komunitas yang menyediakan akses ke sumber daya pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil atau yang kurang mampu. Nah, hal ini bisa disolusikannya itu membuat perpustakaan keliling kah, atau bisa membuat program literasi yang berbasis komunikasi gitu. Nah, solusi yang keduanya kemitraan dengan sekolah dan komunitas. Nah, kolaborasi dengan sekolah dan organisasi lokal untuk menyediakan sumber daya tambahan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Nah, contohnya kayak mereka itu yang anak-anak kurang mampu dalam ekonomi gitu. Nah, selanjutnya di sini ada dampak perkembangan literasi dan multiliterasi. Literasi dan multiliterasi ini sangat penting dalam pendidikan, terutama di abad ke-21 ini. Literasi mencakup kemampuan dasar membaca dan menulis, sedangkan multiliterasi melibatkan keterampilan dalam berbagai bentuk media dan konteks, termasuk digital dan kritis. Pembelajaran multiliterasi mendukung perkembangan kompetensi seperti berpikir kritis, kolaborasi, creativity, serta esensial untuk menghadapi tantangan globalisasi dalam teknologi. Dengan mengintegrasikan berbagai literasi, siswa dapat lebih siap menghadapi kebutuhan masyarakat yang modern. Nah, dampak dari perkembangan literasi dan multiliterasi ini dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Jadi, siswa yang memiliki kemampuan literasi dan multiliterasi yang baik cenderung lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu juga dapat mengembangkan kreativitas anak. Mereka dapat mengekspresikan diri melalui berbagai cara seperti menulis, cerita, membuat gambar, atau membuat video. Selain itu, dapat meningkatkan empati pada setiap anak, seperti membaca cerita dan berbagai teks lainnya. Dapat membantu anak-anak atau membantu siswa untuk lebih memahami perasaan orang lain. Kesimpulan dari hakikat dan konsep dasar literasi dan multiliterasi ini, yaitu literasi merupakan kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi dalam berbagai bentuk. Sementara itu, multiliterasi mencakup kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai jenis media, yaitu teks, visual, digital, dan konteks budaya yang berbeda. Pembelajar multiliterasi mengajarkan siswa untuk menjadi pembaca dan penulis yang lebih kritis dan kreatif, serta mampu menavigasi informasi di dunia yang semakin kompleks. Tetapi juga, literasi dan multiliterasi ini memiliki dampak negatif dan dampak positifnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata secara sengaja ataupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.